Selamat pagi anak-anak kami kelas 11. Pada hari ini kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita tetap dalam lindungannya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang kaum awam. Maka kita memperhatikan penjelasan berikut ini. Jati diri kaum awam. Dalam Lumen Gentium artikel 1 dikatakan bahwa gereja adalah sakramen, artinya tanda dan sarana atau alat kesatuan mesra dengan Allah dan persatuan seluruh umat manusia. Sebagai tanda dan sarana kesatuan mesra dengan Allah dan persatuan seluruh umat manusia, gereja menghimpun seluruh umat dari berbagai tempat dan wilayah dan menjadikannya satu sebagai umat Allah yang bersatu hati, seiman, dan sepenanggungan dalam membangun gereja. Berikut adalah gambar-gambar kaum awam. Kaum awam selalu bersatu padu, berkumpul bersama untuk membicarakan tentang hal-hal yang bisa membangun kerajaan Allah, baik itu di gereja, di rumah, di mana saja mereka berkumpul atas nama Kristus, maka mereka sudah memperjuangkan kerajaan Allah dan memperjuangkan iman kepada Kristus, di mana mereka berkumpul atas dasar cinta kasih dan atas dasar iman akan Yesus Kristus. Gambar-gambar ini bisa kita teladani, bisa kita tiru, dan kita contoh supaya kita juga terlibat dan memberikan hati dan pikiran kita untuk aktif dalam perkumpulan-perkumpulan yang membicarakan dan mengembangkan hidup tentang iman kita di masyarakat, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Kita melaksanakan tugas itu atas dasar pembaptisan yang sudah kita terima. Arti kaum awam. Istilah kaum awam berasal dari bahasa Latin yaitu laicus, dalam bahasa Yunani yaitu laikos, yang berarti termasuk dalam rakyat atau anggota umat. Istilah awam dipakai dalam dua arti. Yang pertama, secara teologis. Awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan, artinya biarawan yang tidak ditahbiskan, seperti suster, frater, dan bruder. Dua, secara tipologis, awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawan. Pengertian tipologis dapat ditemukan dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 204, artikel 1, dan Lumen Gentium, artikel 31. Isinya, orang-orang beriman Kristen ialah mereka yang oleh pembaptisan menjadi anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dengan caranya sendiri, mengambil bagian dalam jabatan Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan mereka, masing-masing dipanggil menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Peranan kaum awam. Seorang awam memiliki imamat dari Kristus, yaitu imamat umum kaum beriman. Allah menghendaki agar orang-orang awam dalam kehidupannya di sekolah, keluarga, dan pekerjaan dapat mengenal Injil dan belajar mengasihi Kristus melalui imannya. Seorang Katolik awam meninggalkan tanda dalam masyarakat, warga, bisnis, dan politik. Dia mendukung kehidupan dalam gereja seperti di bawah ini.
Yang pertama, peranan kaum awam dalam gereja sebelum Konsili Vatikan II. Peranan kaum awam sebelum Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965 dapat dikatakan memiliki keterbatasan dalam arti bahwa pelayanan dalam gereja semata-mata hanya diletakkan di tangan para hierarki. Dengan kata lain, antara hierarki dan awam terdapat pemisahan dalam hal pelayanan. Pelayanan yang bersifat rohani diserahkan kepada para hierarki, sedangkan pelayanan yang bersifat jasmani diserahkan kepada kaum awam. Pembedaan antara hierarki dan kaum awam sebelum Konsili Vatikan II menghantar kita kepada suatu kesimpulan bahwa realitas pelayanan dalam gereja sungguh-sungguh dikuasai oleh kaum hierarki. Pelayanan para hierarki di dalam gereja dianggap sebagai sesuatu yang suci. Akibatnya, kaum awam tidak mendapat tempat dalam pelayanan dalam gereja karena kaum awam dilihat hanya berperan dalam hal-hal yang bersifat jasmani. Dengan kata lain, kaum awam berada dalam posisi ketidakpastian dalam pelayanan gereja. 2. Peranan kaum awam dalam gereja setelah Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II benar-benar menghadirkan suatu perubahan di dalam gereja semesta. Perubahan yang dihadirkan oleh Konsili Vatikan II mengubah wajah gereja yang cenderung menutup diri dan tidak mengakui eksistensi agama-agama lain untuk menjadi semakin terbuka dan mengakui keberadaan agama-agama lain itu sebagai agama yang benar. Dengan kata lain, Konsili Vatikan II menghantar gereja membuka diri dari cara pikir egosentris menuju kepada cara pikir yang universal. Cara pikir universal adalah sebuah pengakuan yang betul-betul disadari oleh Konsili Vatikan II untuk melepaskan gereja dari sikap egosentrismenya yang selama ini mengakui bahwa di luar gereja manusia tidak akan menemukan keselamatan yang dalam bahasa Latin disebut extra ecclesiam nulla salus. Undangan Konsili Vatikan II untuk merubah wajah gereja tidak hanya berorientasi pada kesadaran untuk melepaskan diri dari sikap egosentrismenya, tetapi juga bahwa Konsili Vatikan II betul-betul membawa pembaharuan atau perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, teristimewa dalam mengubah peranan kaum awam di dalam pelayanan gereja yang selama ini hanya dikerjakan oleh hierarki. Harus disadari bahwa sebelum Konsili Vatikan II, pelayanan dalam gereja merupakan tugas para hierarki. Namun setelah Konsili Vatikan II, gereja menekankan peranan kaum awam dalam pelayanan gereja. Pelayanan dan tanggung jawab hidup menggereja menjadi tanggung jawab hierarki dan kaum awam, dan kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting. Dalam Konsili Vatikan II dituliskan, para awam adalah orang Kristen yang bertugas menjaga tata tertib duniawi di dalam berbagai sektor, misalnya sektor politik, budaya, seni, perusahaan, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Melalui Konsili Vatikan II, gereja menekankan bahwa kaum awam dipanggil untuk berperan serta dalam pengudusan gereja, kendatipun mereka tidak termasuk dalam hierarki gereja. Panggilan kaum awam dilihat sebagai suatu bentuk kerasulan yang berangkat dari status awam sebagai kalangan yang hidup di tengah dunia. Karena kaum awam memiliki kekhasan yaitu sifat keduniaannya dalam LG artikel 31, maka mereka dipanggil oleh Allah untuk menunaikan tugasnya sebagai ragi di dalam dunia dengan semangat Kristen yang berkobar-kobar. Dengan kata lain, kaum awam bertugas menguduskan dunia dengan semangat Kristus supaya semangat dan cara hidup Kristus mengolah seluruh dunia bagaikan ragi sehingga kerajaan Allah dapat bersemi di tengah dunia. Tugas kaum awam. 1. Tugas kaum awam secara khusus ialah
menerangi dan menata semua hal duniawi yang sangat erat berhubungan dengan mereka sehingga dapat berkembang sesuai dengan maksud Kristus dan merupakan pujian bagi Pencipta dan Penyelamat. Kedua, menurut Konsili Vatikan II, kaum awam menjalankan tugas perutusannya dengan mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Tugas sebagai imam, kaum awam bertindak sebagai pengantara antara Allah dan manusia untuk menyatukan Allah dan manusia, membawa Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah. Tugas sebagai nabi, kaum awam menjadi perantara Allah untuk menyampaikan kabar baik Allah kepada manusia. Sebab nabi adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus melalui doa-doa, pergaulan yang intim dengan Allah sendiri, orang yang setia pada pesan Allah, orang yang berani mewartakan sabda Allah walau mereka diterpa berbagai persoalan ketika menyampaikan sabda Allah kepada dunia. Tugas awam sebagai raja. Kaum awam menjadi tonggak yang siap sedia untuk mengabdi dan berpegang pada apa yang dimulai oleh Kristus sendiri dalam perutusannya. Kaum awam harus benar-benar menghayati panggilannya sebagai seorang pelayan, mengabdi, menaruh perhatian terhadap gereja dan masyarakat. Ajaran gereja tentang kaum awam terdapat dalam Lumen Gentium artikel 30. Konsili Vatikan II benar-benar menyadari peran serta kaum awam dalam pelayanan gereja, kendatipun mereka tetap berbeda dengan hierarki. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, mereka sama dengan hierarki berkat sakramen permandian. Dengan mengatakan bahwa berdasarkan panggilan khususnya, kaum awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, yakni dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan manusia dan dalam situasi hidup berkeluarga dan hidup kemasyarakatan yang biasa. Di sana mereka dipanggil agar sambil menjalankan tugas khasnya dibimbing oleh semangat Injil. Mereka menyumbang pengudusan dunia dari dalam laksana ragi berkat kesaksian hidupnya bercahayakan iman, harapan, dan cinta kasih. Mereka memperlihatkan Kristus kepada orang lain. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga kita tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Sekian dan terima kasih. Salam dari Ibu. Shalom.